ketika Yesus naik ke gunung lalu melihat sekelilingnya, berbondong-bondong orang datang padanya begitu banyak. Setelah mereka mengikuti Tuhan Yesus Kristus kemana saja sehingga mereka kelelahan dan kelaparan, lalu Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Filipus, di mana kita bisa mendapatkan roti untuk memberi makan kepada mereka. Filipus terkejut, Guru, dengan 200 dinar untuk memberi roti bagi mereka itu tidak cukup, sekalipun hanya sepotong-sepotong kecil. Jadi kemampuan finansialnya di dalam pertimbangan Filipus memang tidak masuk akal untuk memberi makan 5.000 orang itu. Nah, ada di antara murid itu ternyata berjalan keliling untuk mencari adakah di antara mereka yang membawa bekal. Lalu ditemukanlah seorang anak kecil. Guru, ini Andreas. Di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan. Apakah ini cukup, Guru, untuk memberi makan 5.000 orang ini, untuk memberi makan sebanyak ini, orang sebanyak ini? Wah, luar biasa. Bawa kemari. Setelah Tuhan Yesus memberkati, mereka diminta untuk duduk berkelompok-kelompok. Lalu Tuhan Yesus bawa kemari dan Tuhan Yesus Kristus memberkati roti itu, 5 roti 2 ikan. Lalu dibagi-bagikan kepada mereka sehingga 5.000 orang laki-laki dan semua yang ada itu makan sampai kenyang. Lalu Tuhan Yesus Kristus memerintahkan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari yang dimakan itu. Nah, setelah dikumpulkan sisa 12 bakul potongan-potongan dari roti itu. Nah, yang menarik bukan di sini, yang menarik adalah ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 tidak ada kesulitan sama sekali. Andreas mendapatkan 5 roti 2 ikan dari anak itu. Bahkan ketika ia meminta dan dibawa kepada Yesus, dan juga tidak ada cerita di sini anak kecil ini mempertahankan bekalnya, tidak. Anak kecil ini ditafsirkan, saya menafsirkan, memberikannya kepada Andreas untuk dibawa kepada Yesus tanpa ada rasa iman atau sayang. Diberikan dengan penuh sukacita dan dengan rela hati. Nah, ada pertanyaan menarik. Kira-kira siapa yang paling berbahagia ketika 5 roti 2 ikan itu kemudian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan bisa membuat 5.000 orang lebih itu kenyang? Wah, tentu orang tuanya. Dia bangga, anakku telah menyerahkan apa yang dimilikinya, bekalnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian diberkati dan bisa menjadikan 5.000 orang itu lebih, 5.000 orang lebih itu menjadi kenyang, tidak kelaparan. Orang tuanya sangat bangga oleh karena anaknya rela menyerahkan bekalnya untuk dipakai oleh Yesus memberi makan 5.000 orang lebih itu. Bangga sekali. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat pelajaran bahwa sekalipun kebanyakan anak kecil selalu servisnya itu tinggi, selalu egonya itu tinggi, apa yang dimiliki milikku. Tapi dari kisah ini memberitahukan pada kita bahwa anak kecil pun telah memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki kemurahan hati untuk berbagi, bahkan memberikan apa yang dimilikinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini memberitahukan kepada kita sebagai orang tua, semestinya setiap orang tua sejak dini mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbagi, menjadi salah satu pribadi yang murah hati, untuk memiliki kepedulian, untuk memiliki kerelaan membagikan sesuatu yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Sedini mungkin orang tua bisa mengajarkan ini. Dan kadang-kadang juga kita bisa melihat, apalagi membagikan sesuatu yang dimilikinya. Ada anak-anak yang setelah menerima pun tidak mengucapkan terima kasih. Wah, ini ya sangat sayang sekali. Oleh karena itu, berdasarkan peristiwa 5.000 orang lebih diberi makan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan 5 roti 2 ikan dari anak kecil, menjadi pelajaran untuk kita bahwa anak-anak bisa dididik,
untuk menjadi anak yang murah hati, punya kepedulian, rela memberi, dan pendidikan itu oleh orang tua sedini mungkin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.